selepas kalian lulus dari SMP Salafiyah ini, yang pertama jaga akidah kalian, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, jaga ibadah kalian. Yang ketiga, jaga akhlakul karimah, jaga budi pekerti kalian. Ya, anak lulusan SMP Salafiyah harus menunjukkan perilaku yang sopan santun, berakhlak yang terpuji, terutama birrul walidain, terutama berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih Pak Abu dan Ustadz-Ustadzah sekalian telah membimbing dan mendidik adik saya terutama dan adik-adik kelas 9 yang lain, dan mohon doa restunya agar adik-adik kami dipermudah untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Amin. Perlu saya informasikan, mungkin sebagian sudah tahu bahwa di sekolah kita 2 tahun terakhir ini sudah membuka program tahassus, program kelas tahassus yang pulangnya sampai sore, tahassus diniyah dan tahassus tahfidzul Quran. Ini juga alhamdulillah meskipun di masa pandemi tetap berjalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pembina Yayasan Salafiyah Pekalongan, Ustadz Haji Mahmud Maskur. Yang kami hormati Ketua Yayasan Salafiyah Pekalongan beserta segenap pengurus. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMP Salafiyah Pekalongan, Bapak Dr. Andes Haji Supriyono SH MPD, Bapak dan Ibu orang tua wali siswa kelas 9 yang kami hormati dan kami muliakan, para ustadz dan ustadzah beserta staf SMP Salafiyah yang kami hormati pula, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9, wisudawan wisudawati yang saya sayangi dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berada di gedung Aman Jiba ini untuk menyelenggarakan acara wisuda kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta segenap umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 tahun berturut-turut kami tidak menyelenggarakan acara wisuda secara tatap muka seperti ini, dikarenakan pada tahun-tahun yang lalu kita masih berada pada pandemi COVID-19, sehingga acara wisuda hanya bisa diselenggarakan secara virtual. Pada tahun kemarin alhamdulillah
sudah bisa menghadirkan perwakilan dari wisudawan wisudawati dan sebagian dari orang tua wali siswa. Selebihnya tetap berada di rumah dan kita live kan secara virtual. Dan alhamdulillah pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat, sudah mencabut COVID-19 khususnya di negara kita Indonesia ini, meskipun belum sepenuhnya 100% tuntas, namun kita sudah bisa relaksasi, sudah bisa lebih leluasa untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas termasuk kegiatan wisuda pada pagi hari ini. Untuk itu kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak semuanya memenuhi undangan dari panitia wisuda. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin agak sedikit timbul tanda tanya. Mengapa kok sudah ada wisuda? Padahal pengumuman kelulusan saja belum, kan itu ya? Barangkali ada yang menanyakan seperti itu, ya. Ya, ini makanya saya matur lebih dahulu. Kira-kira anak-anakku ini optimis lulus apa enggak ini kelas 9 ini? Lulus ya, insya Allah. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak sampai setelah nanti dikalungi samir kemudian ternyata pengumumannya enggak lulus. Gimana? Enggak ya? Optimis ya? Optimis, insya Allah ya lulus semuanya. Memang ini wisuda kita selenggarakan sebelum pengumuman kelulusan, akan tetapi seluruh rangkaian proses penilaian untuk penetapan kelulusan itu sudah selesai, sudah tuntas, ya, baik itu yang berkaitan dengan ujian akhir yang tertulis maupun praktik. Dan perlu saya sampaikan khususnya kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa bahwa syarat kelulusan sekarang ini ringan sekali, tidak seperti yang dulu-dulu ketika ada ujian nasional, ada UN, ya. Dulu UN ini menjadi momok, ya. Persiapannya luar biasa dengan mengadakan tryout berkali-kali, bimbingan intensif, mujahadah berkali-kali. Ya, yang harapannya agar UN-nya bisa lulus, karena UN itu yang menyelenggarakan adalah pemerintah pusat dengan soal-soal yang relatif bobotnya tinggi sehingga banyak anak-anak yang nilainya tidak bagus, ya. Juga saat itu banyak juga yang tidak lulus. Kemudian dalam perkembangannya pemerintah menyederhanakan, kemudian nilai UN hanya sekedar untuk pertimbangan saja, dan sudah 3 tahun terakhir ini kelulusan hanya ditentukan oleh sekolah sendiri, yaitu yang pertama, anak telah menempuh pendidikan selama 6 semester di sekolah tersebut. Nah, kalian sudah menempuh pelajaran dari kelas 7, 8, dan 9 yang dibuktikan dengan adanya rapot 6 semester itu. Berarti semuanya untuk kriteria 1 sudah memenuhi semua. Yang kedua, memiliki nilai budi pekerti atau akhlak minimal baik. Nah, ini yang hati-hati ini. Alhamdulillah sampai detik ini kalian dalam pemantauan kami masih berakhlak baik semuanya. Tapi apabila keluar dari ruangan ini kemudian kalian kok menunjukkan akhlak yang tidak baik misalnya, maka ini akan dipertimbangkan kembali, karena kalian lulus harus berakhlak yang baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian sekolah, itu saja. Mengikuti, jadi asal ikut saja, ya. Nilainya tidak ditentukan, meskipun sekolah tetap mempunyai rambu-rambu agar kalian yang lulus itu nanti pantas
nilai yang tercantum di dalam ijazah kalian itu pantas. Nah, ini tergantung dari ikhtiar kalian masing-masing kemarin saat mengikuti ujian sekolah itu. Ini sudah berlalu, tinggal ditunggu saja. Yang tentunya nilai ijazah ini penting karena ini merupakan dokumen abadi, ya kan? Dokumen yang akan disimpan sepanjang hayat, yang nantinya akan juga dilihat oleh anak-anak kalian kelak, ya. Nah, ya mudah-mudahan kalian kemarin sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga sehingga nanti kalian akan mendapatkan nilai yang bagus di ijazah kalian nanti. Nah, itulah anak-anakku sekalian, khususnya kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa, meskipun belum pengumuman, sudah kita selenggarakan wisuda. Sekali lagi karena proses penentuan kelulusan sudah semuanya kita laksanakan. Adapun pengumuman secara resmi itu nanti ada bersama-sama secara nasional. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kemarin kita mengalami pandemi, kalian ini adalah generasi pandemi, ya. Jadi sebagian lebih dari separuh masa belajar kalian di SMP Salafiyah ini berada di masa pandemi, sehingga pembelajaran tatap muka memang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Berbeda dengan tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi, tatap muka bisa berlangsung 100% setiap hari, ya. Nah, kalian tidak, ya. Nah, kalian mengalami pernah 100% pembelajaran jarak jauh PJJ, ya, baik online maupun offline. Kalian pernah juga mengalami pembelajaran gabungan, blended, antara tatap muka dengan online. Dan alhamdulillah di akhir-akhir kalian belajar di SMP ini, di kelas 9 khususnya, alhamdulillah kita sudah bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka 100%, karena memang kita mengikuti regulasi yang ada dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Namun demikian, Ibu dan Bapak, orang tua wali siswa sekalian yang saya muliakan, perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati, tidak perlu khawatir meskipun sebagian masa belajar dari putra-putri panjenengan tidak ada tatap muka. Karena apa? Karena insya Allah meskipun ketika pembelajaran secara daring, secara online, para ustadz dan ustadzah juga sudah berupaya secara maksimal untuk mempersiapkan platform dan media-media pembelajaran untuk putra-putri panjenengan, sehingga insya Allah meskipun sebagian pembelajaran dilaksanakan secara online, maka insya Allah tetap bisa berjalan secara efektif, dan insya Allah tetap putra-putri panjenengan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan serta keterampilan. Hanya ini memang sangat tergantung dari bagaimana keaktifan putra-putri panjenengan dalam mengikuti pembelajaran secara online ini. Di sisi lain, pembelajaran online juga memberikan hikmah tersendiri, karena dengan adanya pandemi sehingga harus diadakan pembelajaran secara online. Ini anak-anak menjadi semakin cepat untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang dulunya mungkin agak gaptek, ya, agak kurang lincah dalam pemanfaatan teknologi informasi, dengan adanya pembelajaran online ini, dengan adanya pandemi ini, maka dipaksa agar belajar, termasuk ustadz-ustadzah juga yang mungkin awalnya tidak terbiasa untuk menyiapkan pembelajaran secara online, karena dituntut agar bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang sebaik-baiknya, yang maksimal kepada anak didik kita, maka ustadz-ustadzah pun harus dipacu untuk
mengikutinya, harus berlatih. Kita adakan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan mandiri dalam bentuk IHT di sekolah maupun pelatihan yang diikuti secara mandiri oleh para ustadz dan ustadzah, sehingga alhamdulillah terjadi peningkatan kompetensi juga dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran. Jadi memang ada hikmahnya. Meskipun pernah saya sampaikan juga bahwa ada sebagian sekolah yang memang kepingin nyaman saja, kepingin nyaman, mereka tetap, maaf dalam tanda kutip, melanggar ketentuan dari pemerintah sehingga tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Ya, memang mungkin bisa ketemu langsung dengan guru, anak-anak bisa ketemu langsung dengan guru. Tapi di sisi lain, anak-anak tersebut tidak punya pengalaman dalam pemanfaatan teknologi informasi ini. Padahal di era sekarang ini pemanfaatan teknologi informasi menjadi sebuah keniscayaan, sebuah tuntutan yang harus dimiliki oleh anak-anak, karena sekarang semuanya serba online, pesan makanan online, belanja online, pesan tiket online, ya kan? Dan anak-anak menjadi lincah dengan memanfaatkan teknologi itu. Maka sekali lagi ini merupakan hikmah dari adanya pandemi ini. Maka sekali lagi mari kita ambil nilai positifnya, sehingga ibu bapak mudah-mudahan tidak terlalu khawatir, ya, karena insya Allah kami juga tetap mengawal pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan hal ini juga bisa dibuktikan dengan beberapa prestasi dari putra-putri ibu bapak semuanya. Ya, meskipun di tengah-tengah pandemi ini, alhamdulillah kita masih tetap berprestasi. Anak-anak kita bisa tetap eksis untuk mengikuti berbagai lomba-lomba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga yang lain. Perlu saya informasikan bahwa di dalam tahun pelajaran 2021-2022 ini, alhamdulillah anak-anak kita sudah mendapatkan dari semester 1 sampai semester 2 yang sekarang ini ada 36 sama 22. Jadi ada 56 kejuaraan yang kita raih. Ya, meskipun di era pandemi. Ya, mulai dari kegiatan MAPSI, lomba MAPSI, lomba mata pelajaran dan seni Islami yang diselenggarakan di tingkat kota, bahkan anak kita untuk kaligrafi maju sampai ke tingkat provinsi. Kemudian lomba KSN ya, kompetisi sains nasional atau OSN, Olimpiade Sains Nasional, pun juga alhamdulillah anak kita dari IPS juga bisa memperoleh kejuaraan. Yang paling banyak dalam bidang olahraga, karena olahraga cabangnya banyak sekali. Pada Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, alhamdulillah banyak sekali yang didapatkan, termasuk juga kejuaraan-kejuaraan yang diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan dalam kegiatan miladnya atau dalam kegiatan ulang tahunnya sekolah tersebut. Alhamdulillah anak kita selalu kita ikutkan, yang mana dengan anak mengikuti lomba-lomba itu, ini merupakan bagian dari pembelajaran. Karena yang namanya pembelajaran itu bukan hanya di kelas saja, ya, tapi juga lewat event-event lomba seperti itu, ya. Dari 58 kejuaraan yang saya sampaikan tadi, itu adalah yang juara 1, 2, 3. Sing harapan-harapan boten saya masukkan. Okay. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa kita tidak perlu khawatir sepanjang putra-putri panjenengan didorong untuk tetap aktif, untuk ikut belajar, untuk berbagai kegiatan di sekolah, maka insya Allah pandemi ini tidak menjadi kendala yang berarti, begitu. Dan tadi yang saya sebut dari 58 kejuaraan itu, sebagian diantaranya ya diperoleh oleh anak-anak kita yang ada di kelas 9 yang sekarang akan diwisuda ini.
Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan juga, di tengah-tengah pandemi ini kegiatan-kegiatan sekolahan semuanya berjalan, ya, semuanya berjalan, tidak ada yang berhenti, ya, meskipun tentunya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kegiatan kesiswaan juga tetap jalan, ya. Kemudian termasuk juga perlu saya informasikan, mungkin sebagian sudah tahu bahwa di sekolah kita 2 tahun terakhir ini sudah membuka program tahassus, program kelas tahassus yang pulangnya sampai sore, tahassus diniyah dan tahassus tahfidzul Quran. Ini juga alhamdulillah meskipun di masa pandemi tetap berjalan, ya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang kelas tahassus itu kelas A dan B 7 dan 8 itu paginya belajar di rumah karena harus online, maka pada siang harinya mereka tetap datang ke sekolah, ya, tetap dengan protokol kesehatan yang kita terapkan, sehingga tadi saya sampaikan bahwa semua kegiatan tetap berjalan, ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, saya sampaikan selamat kepada anak-anakku kelas 9 yang sudah selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMP Salafiyah, dan saat ini kalian sudah berhak untuk di wisuda nanti. Dengan kalian di wisuda ini, yang pertama adalah mari disyukuri kelulusan ini dengan cara yang benar, ya, disyukuri dengan cara yang benar, yaitu yang pertama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nanti di rumah atau di mana bisa dilakukan sujud syukur, ya, sujud syukur. Ini sebagai ungkapan rasa syukur kalian. Bisa ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya mengadakan bakti sosial, ya, kebersihan lingkungan sekolah misalnya, atau kegiatan apapun yang positif. Ini sebagai ungkapan rasa syukur kalian. Tidak sebaliknya, kalian mengungkapkan rasa syukur dengan cara-cara yang tidak terpuji, misalnya coret-coret tembok, kebut-kebutan naik motor, ya kan, konvoi, ya, ya. Bahkan di tempat lain ada yang sampai pesta miras, naudzubillah. Insya Allah anak kita tidak ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai kalian mengungkapkan kegembiraan karena kelulusan kalian ini dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak benar, yang akan merugikan diri kalian sendiri, bisa merugikan nama baik kalian, nama baik orang tua, juga termasuk nama baik sekolah kita, ya. Itu anak-anakku sekalian, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian setelah kalian di wisuda ini, ya. Yang pertama, setelah kalian lulus dari SMP Salafiyah Pekalongan ini, sesuai dengan misi sekolah kita menjadi sekolah Islam yang unggul dan terpercaya dalam menghasilkan generasi yang kuat akidah, taat ibadah, berakhlakul karimah, berprestasi, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Silahkan kalian berkaca dari visi sekolah itu, ya, sehingga diharapkan selepas kalian lulus dari SMP Salafiyah ini, yang pertama jaga akidah kalian, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sebab di luaran sana berkembang akidah-akidah lain yang tidak mustahil kalian bisa terpengaruh, ya. Ini yang pertama, jaga akidah kalian. Yang kedua,
jaga ibadah kalian, terutama ibadah sholat fardu 5 waktu. Jangan sampai ada anak-anak lulusan SMP Salafiyah yang di rumah tidak sholat, sholatnya bolong-bolong, ya. Ini, jadi ibadah sholat 5 waktu dijaga, ya. Sebab sholat ini adalah tiang agama, ya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi yang ketika kalian mendirikan sholat, maka berarti kalian telah menjaga eksistensi agama Islam ini. Tapi ketika kalian meninggalkannya, maka sama saja kalian akan merobohkan agama kalian sendiri. Ya, ini harus dijaga. Sholat 5 waktu. Ya. Yang ketiga, jaga akhlakul karimah, jaga budi pekerti kalian. Ya. Anak lulusan SMP Salafiyah harus menunjukkan perilaku yang sopan santun, berakhlak yang terpuji, terutama birrul walidain, terutama berbakti kepada kedua orang tua. Saya tidak ingin mendengar anak-anak SMP Salafiyah wani karo wong tuane, berani sama bapak ibunya, sebab ada terjadi, tapi mudah-mudahan hanya itu. Ya, saya pernah berkunjung ke satu rumah, ya, ke rumah salah satu siswa SMP Salafiyah yang, waduh, sama orang tuanya berani bentak-bentak lah ini. Padahal ridallah fi ridal walidaini wa suhtallah fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Maka jangan sekali-kali, ya, kalian durhaka kepada orang tua, karena jika orang tua murka, Allah akan murka. Ya, seperti itu. Tapi justru sebaliknya, carilah ridho dari orang tua kalian. Jadilah anak-anak yang menyenangkan orang tua kalian, sehingga dengan demikian insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kalian, akan dimuluskan cita-cita kalian, ya kan, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, jaga akhlakul karimah dimanapun kalian berada, khususnya adalah dalam hal birrul walidain. Itu 3 hal itu. Adapun berprestasi, ini juga saya pesankan anak-anakku sekalian yang di SMP Salafiyah ini sudah punya bakat-bakat, bahkan sudah pernah memperoleh kejuaraan seperti yang saya sampaikan tadi, terus dikembangkan, ya, terus dikembangkan, ya. Nanti ketika kalian melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jangan berhenti sampai di sini. Sebagaimana semboyan sekolah kita juga, bahwa kami berupaya untuk mengembangkan bakat potensi yang sudah kalian bawa ketika di SDMI dulu. Maka ketika kalian lulus dari SMP ini pun silahkan bakat dan minat kalian ini dikembangkan lagi, sehingga kalian tetap menjadi anak-anak yang berprestasi sesuai bakat dan minat kalian masing-masing. Dan yang terakhir dalam visi itu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tentunya sangat relatif sesuai dengan fase kalian, ya. Yang penting kalian harus melek teknologi, sehingga anak-anak SMP Salafiyah melek teknologi. Jangan gaptek, jangan kemudian tidak mengikuti perkembangan zaman, ya. Tunjukkan profil lulusan Salafiyah yang kuat akidah, taat ibadah, berakhlakul karimah, berprestasi, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, setelah kalian lulus dari SMP ini, kami berharap kalian semuanya bisa melanjutkan, tidak berhenti sampai di SMP ini saja.
Karena SMP ini hanya masih pendidikan dasar. Wajib seluruh bangsa Indonesia itu wajib mengenyam pendidikan dasar 9 tahun SD dan SMP. Ini belum apa-apa, ini baru dasar, baru kewajiban. Nah, diharapkan nanti kalian setelah lulus dari sini lanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi sesuai dengan minat kalian masing-masing. Mau ke SMA, mau ke SMK, mau ke pondok pesantren, ya kan? Silahkan. Intinya tidak ada yang berhenti belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan, ayunan, artinya sejak kalian bayi sudah mulai belajar, ilal lahdi, sampai liang lahat, sampai besok kalian meninggal dunia. Jadi selama hayat di kandung badan, selama kita masih menghembuskan nafas, maka kita wajib untuk belajar, baik lewat pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Juga saya berpesan, pendidikan agama yang harus selalu ikut. Pendidikan agama harus ikut terus, ya. Kalian belum apa-apa. Yang sering terjadi adalah setelah lulus TPQ ini dianggap sudah selesai belajar agamanya. Belum apa-apa. Di Salafiyah kalian sudah dibekali dengan berbagai ilmu agama, terus dilanjutkan, ya, terus dilanjutkan. Meskipun nanti kalian sekolah di sekolah negeri, ya, tetap nanti di luar jam sekolah tetap ngaji, ya, bisa sore, bisa malam, ya, sehingga ada kesinambungan terus, sehingga besok anak-anak Salafiyah menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Semuanya ini butuh tekad, butuh kemauan, butuh semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk tholabul ilmi, ya. Jadi tidak ada anak-anak yang tidak sekolah. Bagi anak-anak yang kesulitan belum dapat sekolah, misalnya ini, di yayasan kita juga ada. Yayasan Salafiyah juga memiliki lembaga pendidikan atas, yaitu Madrasah Aliyah Salafiyah, ya. Yang kepala sekolahnya adalah Ustadz Firdaus, yang kalian juga diajar oleh beliau. Silahkan, ya. Kalau mau agamanya nyambung langsung, silahkan daftar ke MA Salafiyah. Insya Allah kalian akan diberikan kemudahan, akan dibantu, ya. Dan ada anak-anak Salafiyah yang tahun kemarin lulus dari MA Salafiyah, kemudian mereka dapat beasiswa bidik misi di IAIN Pekalongan, sehingga sudah ringan di SLTA-nya di MA, kemudian mereka masuk perguruan tinggi tanpa biaya. Kalau jalur bidik misi itu berarti kan tanpa biaya, ya. Yang artinya berarti anak-anak ini kan mampu, ya, setidaknya punya prestasi, begitu, ya. Seperti itu. Dan MA Aliyah pun juga eksis juga menjuarai berbagai macam lomba-lomba yang diselenggarakan, ya. Jadi jangan ragu-ragu, bagi anak-anakku sekalian yang kira-kira masih bingung, silakan daftar ke Madrasah Aliyah Salafiyah. Alamatnya di Kalibanger, ya, seperti itu. Itulah anak-anakku sekalian beberapa pesan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan wisuda ini, ya. Sehingga besok kami berdoa agar kalian menjadi anak-anak yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kepada segenap orang tua wali siswa kelas 9, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan panjenengan untuk menitipkan pendidikan di SMP Salafiyah Pekalongan ini. Insya Allah kami sudah berusaha secara maksimal untuk melaksanakan amanat panjenengan dengan mendidik putra-putri panjenengan dengan sebaik-baiknya, baik itu dengan memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan umum maupun pendidikan agama yang insya Allah untuk sekolah Islam
di SMP Salafiyah ini untuk pendidikan agama yang paling banyak, paling lengkap, paling komplit. Ya. Nah, maka insya Allah panjenengan tidak keliru dan tidak rugi menitipkan putra-putrinya di SMP Salafiyah. Mungkin masih punya adik-adiknya lagi, monggo. Ini pendaftaran sudah dibuka gelombang yang kedua. Tinggal kuotanya tinggal sedikit kurang dari 1 kelas. Maka bagi Bapak Ibu yang masih punya putra-putri kelas 6 SDMI yang mau ke Salafiyah, segera, karena kuotanya tinggal sedikit kurang dari 1 kelas. Ya, kita sudah dapat, kita butuh 7 kelas, sudah terpenuhi 6 kelas lebih, sehingga untuk 7 kelas kurang sedikit. Dan biasanya insya Allah nanti lebih dari kuota, ya. Nanti ada seleksi. Oleh sebab itu maka cepat saja, termasuk barangkali ada di antara kerabat, tetangga, mohon diinformasikan sekaligus yang diinformasi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kepercayaan Ibu dan Bapak menitipkan putra-putrinya di SMP Salafiyah Pekalongan ini. Namun demikian tentunya ada di sana sini beberapa yang dipandang kurang oleh panjenengan, mungkin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada hal-hal yang belum bisa memenuhi harapan panjenengan. Kami sudah berupaya secara maksimal, namun apabila ada hal-hal yang masih kurang menurut panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus kami juga mohon masukan dari panjenengan semuanya, ya, untuk kemajuan SMP Salafiyah ke depannya. Panjenengan tentunya sudah menitipkan putra-putrinya 3 tahun di Salafiyah ini, sudah memantau, mendampingi, mengamati perkembangan putra-putri panjenengan, ikut juga memantau bagaimana proses pendidikan di Salafiyah ini. Maka apabila ada hal-hal yang menurut panjenengan bagus, bisa diberikan masukan untuk sekolah ini, sehingga kita masih menjalin tali silaturahim ini yang saya harapkan, ya Bapak Ibu ya. Sekalipun putra putrinya sudah ada di sini, kami tetap berharap tetap ada jalinan tali silaturahim panjenengan selaku keluarga besar SMP Salafiyah Pekalongan ini. Lebih-lebih anak-anakku ini, para alumni nanti tentu untuk jangan lupa dengan alma mater kalian, ya. Jangan lupa dengan SMP Salafiyah. Ya, besok kelak kalian sudah menjadi anak yang sukses, tengoklah SMP Salafiyah, iya kan? Bantulah untuk kemajuan SMP Salafiyah, berilah motivasi untuk adik-adik kalian, seperti itu anak sekalian, ya. Yang terakhir, dengan adanya wisuda ini, maka tugas kami di SMP Salafiyah dalam mendampingi pendidikan putra-putri wisuda telah selesai. Oleh sebab itu pada kesempatan siang hari ini kami serahkan kembali putra-putri Bapak dan Ibu untuk dididik kembali oleh Bapak dan Ibu. Monggo untuk dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Okay? Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami serahkan kembali putra-putri panjenengan semuanya kepada panjenengan. Untuk kalau selama ini mungkin selama setengah hari siang berada di sekolah dalam pemantauan kami, maka selepas ini sudah sepenuhnya kami serahkan kepada panjenengan selaku orang tua, wali siswa masing-masing, dengan harapan moga-moga anak-anak ini tetap untuk bisa melanjutkan pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama. Demikianlah Bapak Ibu-ibu sekalian, para hadirin, apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kepada wali siswa. Akan kami panggil Saudari Nabila Atar,
wali siswa dari Putri Atar Salisa untuk naik ke atas panggung. Sekaligus akan kita dengarkan bersama sambutan atas nama wali siswa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Nabila Atar. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, putri panjenengan sudah kami didik selama 3 tahun dan pada siang hari ini akan diwisuda. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami serahkan kembali kepada ibu selaku orang tua atau wali dari siswa. Nggih, terima kasih Pak Abu dan Ustadz-Ustadzah sekalian telah membimbing dan mendidik adik saya terutama dan adik-adik kelas 9 yang lain, dan mohon doa restunya agar adik-adik kami dipermudah untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Amin.